di permukaan tanah intensitas, terus momen, ya, momennya ya, momennya juga ada. Jadi ada gaya horizontal, ada momen. Kemudian data tanahnya kan di sini new H, ya, new H. Di sini dia dihitung find bending moment ya. Jadi momen maksimum, ya, momen maksimum jika apa ini tiangnya bebas ya, kepalanya bebas ya, free-fall bukan yang fix ya. Nah, metode Brom, coba lihat grafik Brom, ini berarti apa ini? Ada hal ya, ini panjangnya sekian. Ada metode Brom. Ini tanahnya apa ini? Oh, lengkong. Oh, data tanahnya enggak ada, Pak. ada ya. Ini 5 meter. Total. Pertama nentuin ini dulu Pak, short pile atau long pile. Ini ya. Kita menentukan short pile atau long pile. EI-nya diketahui ya. Iya, Pak. Kan ada modulus pile, momen inersia. D-nya diameter width, L-nya panjang. Ya, untuk menentukan long pile atau short pile untuk yang free head. K-nya ini kita inclusive soil. K-nya ini kamu cari dulu. Di situ di soal kan adanya new kan? Ya. Ada new ya. New H bukan K. Di soal ini ini ada new kan? Tapi bukan K. Nah, ini kamu cari K dulu. K itu sama dengan KH bisa. Nah, di sini di terakhir kemarin ada cara mencari KH. Nah, ini. Ya. Ini ya. Ini mencari KH. Pakai aja basic. Untuk menentukan panjang tiang long pile atau short pile, ya, itu kan ada rumus beta, ya, di situ ada K, K-nya ambil ini KH, ya, K-nya itu maksudnya koefisien tanah horizontal ya, di sini timbulnya KH, sama ini ya, K dengan KH. Nah kemarin kalau nggak salah saya ada kasih bilang angka Poissonnya itu berapa? 0,5. 0,5. Nah, di sini tinggal ES-nya kemarin dikasih nggak?
Enggak, Pak. Oh, ES-nya nggak dapat ya. Jadi ES-nya itu di sini ada konversi, kemarin ada konversi KH dengan new H nggak? Nggak ada ya. Nggak ada, Pak. Enggak. Ya. Oke. Ini ES-nya satuannya apa sih itu? Bentar. Soalnya soal ini ya. Modulus ES 3 kali ini file berapa nih? 300.000 ya? Iya, Pak. 300.000. ES-nya ambil aja 10.000. 10.000 kilogram per sentimeter persegi. Itu modulus elastisitas tanah ya, ES. Ya. Kamu cari KH-nya dulu. Kalau ini kan new H, ya. New H sama KH beda, ya. Gitu ya. Dengan KH beda, ya. Jadi KH-nya pakai persamaan ini. Nah, pakai persamaan basic, ya. Kamu ambil ES-nya 10.000. Gitu ya. 10.000. Oke, ada pertanyaan? Terus Pak kalau udah dapat dia long file, short file, Nah, lihat. Kita kan cari momen. Nah, itu pakai kalau ada KH, KH itu untuk tanah ya. Untuk tanah pasir, tanah lempung. Sini dapat long file. Long file. Yang dicari momen ya. iya Pak. Momen. Ini banyak ini HU. Deflection itu Pak. Intermediate, long file. Di sini ada CU ya. Oh ini kemarin grafiknya salah ya ini ya. Ini grafiknya salah ini. Udah kamu perbaiki ya? Udah saya kirim ya? Halo? Salah di mananya Pak? Ini kan tanah, bukan tanah lempung. Ini grafiknya kan, apa namanya? Ini kan masih pakai CU. Ya, masihnya bukan CU dia. Ini kan sama aja tanah lempung. Ini kan tanah, bukan cohesionless soil. Cohesionless soil. Ini grafiknya ini salah. Kemarin kalau nggak salah udah saya koreksi ya. Yang dikirim di grup bukan Pak? Iya di WA. Lupa saya WA-nya ke grup apa ke Ray. Ini. Bentar. Saya udah kirim kemarin perbaikannya. Di grup WA, Pak.
Grup WA ya. Oh iya dapat. 3 kg. Nah, ini di grup WA udah saya kirim nih grafiknya. Untuk yang ini tadi. Nah, ini salah ini. Udah saya revisi di grup WA itu. Grafiknya untuk yang ini. Nah, nilainya di soal itu nggak diketahui. Nggak diketahui. Ada rest and matlock. CU-nya yang nggak ada ya. Baik. Pengaruh horizontal sama momen load itu di mana ya, Pak? Benar. Pak concrete square. Deflection. Base external memory. Ini nggak dijelaskan itu ya, tanahnya lempung atau pasir ya. Iya, Pak. Kalau tanah pasir berarti bentar ya, lihat grafiknya. Oke. Baik. Ini perlu di soal ini kamu tambahkan kemarin tadi S-nya 10.000 kilogram per sentimeter persegi, kemudian KH-nya kalian ambil, hitung ya, hitung pakai basic, hitung KH ya, Poissonnya 0,5, ES-nya 10.000 kilogram per sentimeter persegi. Kemudian tentukan beta, ya, lalu tentukan tiang panjang atau tiang pendek, gitu ya. Lupa kemarin kalau ini jenis tanahnya nggak diketahui ya. Jenis tanahnya itu kamu tambahkan lagi di sini apa namanya? CU, ya, CU. CU-nya itu berapa ini? 3 kali 10,5 kilogram 10. CU-nya 0,5 kilogram.
CU-nya 0,2 aja. 0,2 gram per sentimeter persegi. Bentar ya. Bentar saya bikin sketnya. Ini 500 kilo ngomongin 400 kilogram kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Pak. Bentar. Ini karena saya pakai ini sih. Background-nya mana sih? Di foto gimana? Di mana ya? Di grup aja. Enggak, ini mau nunjukin langsung. Iya, Nah, ini gimana Bu? Ganti itunya apa? Background. Video. Nah, nih. Nah, ini. Jelas nggak? Bisa dilihat? Halo? Kabur, Pak. Dideketin kabur. Nah, ini. Mas, gambar aja di slide bisa ada gambar. Jelas? Halo? Bye? Belum, Pak, masih ngeblur. Blur. Mas foto di HP. Itu coba. Enggak, ini kalau soal tadi saya gambarkan itu seperti ini. Kan tadi ada yang nanya momennya di mana, gayanya di mana. Iya, Pak, ya. Iya, Pak. Udah, Pak, udah kelihatan, Pak. Udah, Pak. Nah, ini Udah. seperti ini, Pak, dikasih data tanahnya, CU-nya ya. CU gitu ya. Terus kemudian apa lagi? Perlunya apa? Gamma ya. Gamma. Iya, Bentar, Pak. kita lihat lagi. Ini saya lihat gamma. Ini gamma. Kalau untuk teori Brom, dia butuh yang panjang nih ya, masuknya ya. Grafiknya grafik yang ini shot by subsoil. Ini ya, long file ya. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Nah,
Yang ditanya apa? Momen ya. Momen sama deflection. Momennya ya. Momen maksimum. Iya, Pak. Momen maksimum. Ya. Momen maksimum yang terjadi. Nah, kalau kita lihat ininya, ini long file free head cohesive, karena ada di sini ya, gitu ya. Momen maksimum sama dengan di sini diasumsikan adalah momen yield, ya, momen yield. Ya. Nah, ini seperti ini ya. P, ada E-nya, ya, PU, terus ada I-nya, ya. Ini adalah untuk yang free head. Nah, kalau pakai grafik ini, long file, terus kalau ini yang free head ya. Kalau yang free head, coba lihat dari atas, ini restraint, ini ya. Nah, apa namanya? Gaya kalian kan ada di, gayanya ada di permukaan tanah, ya. Gitu ya. Di permukaan tanah, ya. Di permukaan tanah. Kemudian ada momen. Ada momen, ya. Ada momennya, ya. Momennya 400 kg meter. P-nya 500 kg. Ya kan? Nah, yang kita cari kan momen maksimum atau momen yield di sini. Ya. Nah, untuk itu, ini kan ada P-nya. Ya. Ini ada P-nya. P-nya berapa tadi? Jadi PU di sini, kalau kita mau nyari momen maksimum, pakai grafik ini. Jadi PU ini yang dipakai adalah PU yang bekerja. Ya kan? PU yang bekerja. Ya. Dengan PU yang bekerja, berapa besarnya momen maksimum. Momen ini. Jadi momen I-nya ini sama dengan momen maksimum. Jadi kita balik, ini yang bisa kita cari duluan. CU-nya tadi udah dikasih ya. Iya. Koesinya. D-nya nih diameter. Ya kan? P-nya tuh P kerja. Dengan P kerja sebesar 500 kilo, berapa momen maksimum yang terjadi pada tiang. Gitu. Jadi momen yang 400 kg itu nggak usah kita Apain? Perhitungkan. Momen kerja itu kan. Iya, Pak, iya. Ya. Nah, kalau kalian mau apa namanya? Momen maksimum P kali E momen. Ya. Itu momen kerja itu ya. Momen kerja. Nah, sekarang kita kan yang kita cari dengan persamaan Rom dengan grafik ini, kita mau mencari berapa besarnya momen yang terjadi pada tiang akibat beban P. Ya, beban P, ya. Nah, P dikali E ini juga, kalau ini kan P dan E ya. P dikali E, berarti ini P-nya dipindahkan ke dasar ditambah momen kan? P kali E ya. Gitu ya. Perpindahan gaya dengan jarak E itu sama dengan P ditambah momen. Ya. Di sini. Gitu. Ini kalau kita pindahkan PU-nya ini ilustrasi long file, free head, at ground level, ya. Berarti ini P ditambah momen, momennya P kali E, gitu ya. Nah, pada kasus soal tadi ada P, ada momen. Nah, kalau kita dengan ilustrasi seperti ini, grafik ini kita masukkan P-nya, ya. Gitu ya. P-nya, ya.
P-nya. Sedangkan MY di sini adalah momen maksimum. Yang ini. Akibat adanya P, berapa momen maksimum yang terjadi pada badan tiang, ya, pada badan tiang, ya, momen yang terjadi atau momen yang bekerja pada tiang. Ya, kita gunakan ini. Dan ada CU, yang ini kita tentukan aja. P-nya berapa tadi? 500. Iya, Pak. Ya, dibagi C, CU-nya 0,2 tadi ya, kilogram sentimeter persegi, dikali apa nih? D kuadrat, ya. D kuadrat. Cari nilainya. Nah, cari nilainya di apa namanya? Di grafik ini, ya. Kamu tarik ke kanan. Ke kanan, ya. Ke kanan ya. Nah, ke kanan ambil grafik yang freehead. Freehead. Freehead ini ada 5 ya. 1, 2, ini E per D, 0, E per D, 1, 2, 3, 4, 5. E-nya berapa? Kayaknya nggak dikasih tahu, Pak. P. Ini loh. Kan di soal ada P, ada momen kan? Ya. Oh, berarti Ya. Ya. momen Nah, ini Pak. P ini pada dipindahkan ke ground, itu kan ditambah momen. Momennya berapa? P dikali E. Nah, E-nya kan kamu nggak tahu. Ya. Ini loh. P-nya 4. Ya. Ini ada E. Nah, 400 ini kalau kita pindahkan ke ground, itu kan ditambah dengan momen. Momennya yang sebesar P dikali E. Itu ya. Momennya P kali E. P kali jarak kan. Nah, di soal itu kan ada P, ada momen. Langsung P-nya di ground, momennya di ground. Berarti dapetin nilai E-nya P dibagi momen, Pak. Momen dibagi P dong. Momen kan P kali Iya, E. iya, iya, momen bagi. Iya, 0,8 ya, Pak? P-nya. E-nya. 0,8. Iya, iya, iya. Iya, momen dibagi P. Hmm. 0,8. Berarti kalau 0,8 berapa? Sentimeter. Ya. ya, Pak. Ya. Itu Pak, satuannya apa? sentimeter. Masih Meter. sentimeter. 0,8 meter. Jadi 80 cm. 60 cm. Nah, di sini kan kamu butuh E kan? Nah, itulah gunanya momen yang kerja. P-nya P kerja. Untuk mendapatkan E, momen kerja dibagi P kerja. Ya. Nanti E-nya dibagi diameter, dapat berapa itu? Ya, 0,8, 80 cm bagi 30 cm, 1, 2,6. berapa ya? Nah, jadi nanti ini P ini dibagi apa? Nilainya berapa ya di sini ya? Iya, Tarik Pak. ke sini. 1,6. Tarik ke bawah. Itu dapat nilai MY per CUD pangkat 3. Y per CUD pangkat 3 atau M ya. Nah, M inilah yang kita cari. Kalau misalnya dapatnya 40, berarti kan momennya 40 dikali CU dikali D pangkat 3. Itu momen maksimum yang kita cari. Bisa? Oh, berarti Pak, grafik yang apa? Yang subjek itu MY-nya ya, Pak. Berarti cari momen maksimumnya masukin per CUD pangkat 3, Pak. Iya, jadi MY ini lah kan akibat beban luar, P-nya bukan PU tapi beban luar, terus E-nya juga berdasarkan momen akibat beban luar, ya, sehingga momen yang tiang atau momen yang bekerja pada tiang, ya inilah
Ya. Jadi ini kita sekarang mau mencari momen leleh atau momen yang kerja, ya, momen kerja. Momen kerja akibat beban luar diketahui di soal, ya. P-nya akibat beban luar bukan PU diketahui, ya. Ya. Sehingga akibat beban luar momen dan P kita bisa hitung E, ya. Nah, dari sini kita hitung dulu ininya, P-nya 500, ya, dibagi CU kali D pangkat 2, tarik ke kanan pada nilai E per D, tarik ke bawah. Ya, nilai ini adalah sama dengan momen maksimum atau momen yang bekerja pada tiang. Ya, jadi 40 ini sama dengan momen dibagi, gitu ya. Nah, inilah momen yang kita cari. Momen maksimumnya. Gitu. Ya. Ya, Pak. Simpel kan? Cuma kemarin datanya kurang ya. Iya, Pak. Susah pengerjaannya. Ya. Sebenarnya pakai kalau datanya lengkap, simpel menggunakan grafik Brom itu sederhana sekali. Boleh? Oke, Pak. Ya, Pak. Kalau yang fix sama aja, cuma kamu pakai grafik ini juga, cuma pakai grafik yang restrain nih, yang atas. Oh gitu doang, Pak. Iya. Kan yang satu free, yang pertanyaan nomor 2 kan yang fix kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya udah grafiknya yang ini. Ya grafiknya ini juga, cuma nilai ininya sama. Ya, tinggal kamu tarik, cuma pakai grafiknya cuma yang restrain ini. Nah itu doang. Simpel sekali kan metode Brom. Oke, Pak. Kalau nyari defleksi maksimumnya gimana, Pak? Iya, itu apaan, Pak? Defleks maksimum itu lendutan. Lendutan tuh grafiknya yang mana ya? Defleksi maksimum. Ada nggak grafiknya di sini? Bukan ini ya. Defleksi maksimum. Sebentar. Ini fix. Ini grafiknya sama sama yang tadi kan. Untuk yang fix. Cuma pakainya yang ini. Yang restrain. Defleksi maksimum. Oh, di sini nggak ada ini. Ada nggak grafiknya? Di sini nggak ada pembahasan lanjutan ya? Nggak ada, Pak. Bentar. Di soal tuh ada pertanyaan itu ya? Ada. Iya. Saya cari buku lain itu YO itu lenutan bukan sih, Pak? Kamu lihat di buku, kebetulan di sini saya nggak menjelaskan defleksi ya. Ya. Menjelaskan defleksi. Ada sebenarnya teorinya, cuma saya nggak berikan di sini. Iya, Pak. Saya udah dapat, Pak. Tapi ini dibilang YO itu lenutannya apa maksudnya, Pak? YO itu maksudnya, iya itu defleksi horizontalnya. Cuma O-nya itu maksudnya di atas, di permukaan tanah. Maaf, mana nih? Cohesionless. Bentar saya tunjukin. Nah, ini kan dia kalau kedorong, dia bergeser. YO itu maksudnya defleksi horizontal pada permukaan tanah. Y0. YO. Y0 maksudnya. Y-nya itu di sini. Di permukaan tanah. Ya. Itu Rey. Iya, Kenapa Pak. tulis Y0? Ya. Jadi ini di permukaan tanah ini yang dimaksud Y0. Kan bisa aja Y-nya di sini berapa. Di sini kan beda-beda kan? Y-nya di kedalaman ini Y-nya beda. Jadi pergeseran tiang
secara horizontal. Atau orang bilang secara umum lendutan horizontal. Ya. Jadi YO itu maksudnya pergerakan perpindahan tiang di permukaan tanah. Kebetulan di ini saya nggak menjelaskan masalah lendutan ya. Nah ini ada nih ya, Y0 ya, lendutan. Ini ada Y0. Tapi dalam materi yang saya berikan, kita nggak membahas berapa besarnya Y0. Ya. Jadi gini maksudnya, dengan beban yang bekerja dari soal tadi, ya, dari soal yang tadi P-nya 500 kg, kemudian ada eksentrisitas atau ada momen sebesar 400 kg meter pada permukaan, ya, itu Y0-nya kan ditanya nggak? Y0-nya ditanya ya? Saya lupa soalnya. Yang ditanya itu kan momen saja kan? Ada deflection, Pak. Deflection ya? Find the maximum bending moment and deflection. Oh, alah. Saya lupa. Untuk teori Brom saya nggak ini ya. Nggak ada teorinya ya. Iya, Pak. Oh iya. Ya udah sampai momen bending moment aja. Nggak usah deflectionnya. Ya, deflectionnya. Tapi perlu dipelajarin nggak, Pak? Perlu ya, Pak? Perlu juga. Ya. Kalau kamu punya materinya, kamu kirim ke saya, nanti saya jelasin. Itu teknik bener, Pak. Saya pakai Minggu buku. depan. Saya ada sebenarnya, cuma buku di Braja, di Polos and Davis itu ada dalam bentuk bahasa Inggris. Kamu punya bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, Pak. Bukunya Hari itu, Pak. Hari siapa? Oh ya udah, itu sama aja itu dari Braja, cuma bahasa Indonesia. Persamaannya juga nggak terlalu sulit kan, simpel aja, ya. Nah, untuk teori Brom atau ini ya, mana dia? Brom ini ya. Untuk PU, untuk apa ya? Ini untuk PU. Nah, persamaan Brom ini atau teori Brom ini dengan asumsi, ya, dengan asumsi apa namanya? Y-nya, Y0-nya sama dengan 1 inci. Ya, itu lendutan batas. Y0-nya 1 inci, ya. Makanya di sini nggak terlalu di apa namanya? Dihitung Y-nya. Nah, justru dengan batasan Y 0 1 inci, berapa besarnya daya dukung horizontal. Kalau ini kan kita nggak tahu, bebannya belum tahu, ya. Teori Brom ini kan sebenarnya bebannya justru dari berapa P izin atau P ultimate dengan Y sama dengan 1 inci. Jadi batasannya untuk teori Brom, batasannya Y0-nya 1 inci. Ya. Gitu ya. Dengan panjang tiang L diketahui, lebar dimensi tiang diketahui, kemudian data tanah yang ada, ya. Ini kebetulan untuk tanah pasir. P-nya yang kita cari. Daya dukung izin. Dengan Y izin 1 inci. Ya. Itu pengertiannya. Nah, kemudian kalau sekarang dibalik, ya, terutama yang mana ini short, mana short ini ya, long mana long
Misalnya ini, ya. Ini yang untuk tanah kohesif ya, bukan tanah pasir atau cohesionless soil. Ini kan salah grafiknya tadi ya. Tadi saya sudah berikan. Nah, dalam kasus ini kita punya beban seperti di soal, ya. Ini dibalik ya. Makanya soalnya jadi ada pertanyaan berapa Y-nya. Beban yang diketahui, beban luar yang diketahui, kemudian momen luar juga diketahui. Ya, momen luar juga diketahui. Ya. Kemudian kita cari berapa besarnya momen yang diterima oleh tiang atau yang bekerja yang dialami oleh tiang. Ini momennya. Nah, kemudian dengan beban yang bekerja, momen kerja 400 kg meter, ya, berapa lendutan yang terjadi, ya, gitu ya. Karena kita berdasarnya menggunakan grafik Brom, kita tanah dan material tiang, ya. Makanya di sini kalau kita mau menghitung daya dukung, kita masukkan momennya dulu yang diketahui, ya kan? Tiangnya apa? Beton, ya, ukurannya berapa? Betonnya berapa? Dari beton itu didapatkan data dari hasil rancangan betonnya, didapat momen leleh atau momen yield. Jadi ini diketahui, ya, diketahui. Kemudian dengan konfigurasi ada P ultimate atau H ultimate, daya dukung ultimate, ya. Kemudian di sini ada ekstensitasnya, ya. Kita yang didapat adalah, ya, ini momen lelehnya dari beton. Kita tarik ke E per B, tarik ke sini, ya, ke kiri, maka dapat nanti nilai P ultimate atau H ultimate, ya. P ultimate di sini adalah daya dukung horizontal ultimate, daya dukung, ya, ingat daya dukung. Sementara pada kasus tadi, kasusnya contoh soalnya siapa tadi, Rest and Matlock, ya. Rest and Matlock apa Rest and Wright ya? Rest and Matlock, ya. Itu kan soalnya justru beban kerja yang diketahui, ya. Beban kerja yang diketahui dengan E yang diketahui, artinya E-nya ini kita hitung berdasarkan momen kerja dibagi beban horizontal yang bekerja. Yang dicari adalah momen maksimum yang dialami oleh tiang. Betul ya? Kalau momen maksimumnya melebihi momen lelehnya tiang, ya tiangnya patah. Berarti nggak kuat. Gitu ya. Jadi itu persoalannya. Jadi bedanya ya, kita menganalisa daya dukung, kita mencari dengan dimensi sekian tiangnya di kedalaman sekian, itu daya dukung horizontalnya berapa. Ya. Nah sekarang dalam persoalan justru tiangnya sudah ada, bebannya sudah ada, kita kontrol tiang ini kuat apa tidak, gitu ya. Jadi persoalan yang di contoh soalnya Matlock kita itu adalah berapa beban maksimum yang bekerja pada tiang akibat beban luar. Kalau momen maksimumnya melebihi momen leleh, berarti tiangnya kuat. Entah dimensinya harus diperbesar, ya, atau mutu betonnya. Kalau mutu betonnya ditingkatkan berarti modulus elastis tiang atau beton, EP-nya itu di soal harus ditingkatkan. Itu. Kemudian
dengan adanya beban kerja dan momen yang bekerja, berapa lendutan yang terjadi. Nah, di sini karena saya bahasnya daya dukung, saya nggak membahas lendutan. Karena daya dukung kan dengan asumsi daya dukung itu acuannya Y0 sama dengan 1 inci. Itu bedanya ya. Oke. Kira-kira itu. Ada pertanyaan di sini? Ya. Oke, jadi untuk soal yang menggunakan Brom ini, karena saya belum menjelaskan cara mencari lendutan, ya kamu jawabnya sampai momen maksimum saja. Ya. Nanti persamaan untuk mencari lendutan yang terjadi, ya. Ini ya. Di sini di halaman berapa lendutan tuh? Ini. Oh, ini ada lendutan. Dia membahas sampai lendutan ya. Kalau Matlock. Oke. Pertanyaannya? Momen. Oh, ini end deflection. Oke. Pertanyaannya momen dan deflection ya. Gitu ya. Nah, kalau mau pakai tadi Ray sudah dapat di buku karangan Hari Kristadi ya. Itu ada cara mencari lendutan atau deflection horizontal ya. Ini saya nggak bahas karena judulnya daftar daya dukung ya. Gitu ya. Di Brom nggak dibahas masalah lendutan. Karena Brom ini teori daya dukungnya berdasarkan lendutan 1 inci. Saya kira itu penjelasan saya. Kamu bisa munculkan nggak itunya? Atau sebentar saya cari, ini di file saya ada kayaknya. Bisa. Nah, ini yang di buku itu. Teknik. Belajar. Principle of Condition Engineering. Ray. Oke ya. Jadi persamaan 2.115A dari buku teknik fondasi 2-nya Hari Kristadi ya. Ya. Nah, ini KH-nya diketahui ya. Jadi H-nya di sini H yang kerja. Ya. Gitu ya. Jadi dengan H bekerja, beban luar, berapa lendutan yang terjadi. Ya. Tapi ini persamaan ini untuk tiang pendek. Beta kali L kurang dari 1,5. Ya. Berapa besarnya E tadi sudah kita jelaskan. Momen dibagi P. Ya. Atau momen dibagi gaya yang horizontal yang bekerja. Ya. Ini untuk tiang pendek. Coba lihat yang 2115B. Nah, kalau ada lendutan berarti bisa juga kita hitung putaran sudutnya kalau perlu ya. Kurang perlu. Terus yang 2116 ini untuk tiang yang pendek yang dijepit. Ya. Jadi ini persamaannya simpel aja, ini tinggal kamu tambahkan di PDF atau materi saya yang kemarin saya tayangkan. Untuk lendutan saya tidak masukin ya, gitu ya. Nah, gunanya apa di sini? Jadi ceritanya begini, kalau daya dukung kita belum tahu beban luar yang bekerja, ya.
dengan dimensi tiang dan kondisi tanah, ya, dimensi tiang tuh diameter atau ukurannya atau kepanjangan tiangnya, tanah yang ada, itu kita nyari daya dukung, ya, daya dukung, ya, dari tiang tersebut dengan kondisi lendutan atau Y0-nya 1 inci. Ya, 1 inci itu lendutan batas yang tidak boleh dilampaui. Nah, sekarang dalam persoalan ini, dalam contoh soal yang di Resen Metode, ya, kita tahu kondisi tiang, kemudian tahu kondisi tanahnya, ya, kemudian lalu ada beban luar yang bekerja di situ. Jadi di situ yang kita cari adalah apakah tiang itu kuat, material tiangnya itu kuat. Di situ dicari momennya, momen maksimum yang dialami oleh tiang. Kalau momen maksimum yang dialami oleh tiang melebihi momen lelehnya atau MY, ya, berarti tiang itu nggak kuat, bisa patah. Kemudian dengan beban luar yang bekerja, beban luar horizontal maupun momen, kita juga bisa menghitung lendutan yang terjadi, yaitu dengan persamaan ini Y0. Ya. Kalau Y0 ini melebihi 1 inci, berarti tiang tersebut dianggap tidak stabil, ya. Gitu. Ini dibalik, Y0-nya kita cari. Kalau daya dukung itu dibatasi Y0-nya sama dengan 1 inci. Itu ya, untuk teori Brom. Ya. Itu bedanya. Jelas ya? Kenapa kita nyari momen maksimum? Ya. Brom itu momen maksimumnya tidak boleh melebihi momen leleh dari tiang. Ya. Dengan kemudian lendutannya bisa kita cari dengan bersamaan dari buku teknik fondasi Hari Kris tadi ini 215A, B, 216, 217A, 217B. Untuk tiang pendek ujung bebas, ujung terjepit, tiang panjang ujung bebas, tiang panjang ujung terjepit. Ya, cuma di sini juga ada putaran sudut. Putaran sudut ini seperti di Mektek ya. Masih ingat nggak yang putaran sudut nih, theta ini ya? Tapi ini nggak terlalu penting tetanya ya, kecuali kita mau ngitung struktur dari tiang itu sendiri, betonnya ya. Putaran sudutnya ini lebih besar atau dari putaran sudut yang diperbolehkan pada batang atau konstruksi tiangnya ya, fondasi tiangnya. Masih ingat ini nggak, Mektek, mekanika teknik yang masalah balok cantilever. Nah ini kan putaran sudutnya juga ada. Sampai sini ada pertanyaan? Nah itu betanya bisa kamu cari ya, betanya dari yang itu tadi ya, yang akar pangkat 4 dikali, saya lupa lah, saya nggak hafal ya. Nah ya ini ya, ini betanya ya. Untuk tiang panjang, lendutan, untuk menghitung lendutan tiang panjang. Ada pertanyaan? Ray? Oke, Pak. Jelas ya? Jadi ini rumusnya tinggal kamu gunakan aja nih, tinggal lihat aja untuk tiang yang sifatnya apa. Ujung bebas, ujung terjepit, pendek atau panjang. Ya, kayak gitu. Pak mau nanya Pak, Silakan. tadi nilai gamanya berapa Pak? Gamma ya. Gamma untuk apa? Untuk mencari momen bukan sih Pak rumusnya?
Kalau tanahnya kohesif nggak perlu gamma kan? Untuk teori Brom ya. Tanahnya non kohesif apa? Untuk teori Brom. Untuk teori Brom perlu nggak? Oh, untuk tanah non kohesif. Kalau untuk tanah non kohesif pakai gamma. Tanah kita kan bukan tanah non kohesif. Berarti nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Ini kan grafik ini untuk tanah cohesionless soil. Ya. Kalau untuk tanah kohesif kita pakainya CU kan? Ya. Pakainya CU. Mana dia? Ini kita pakainya CU untuk tanah kohesif. Tadi kan saya kasih CU-nya berapa? Kalau tanahnya non kohesif, ya. Kalau data tanahnya CU berarti tanah kohesif ya. Jangan salah pakai grafik kamu. Kalau dikasih nilai gamma sama pi, ya. Jadi gini. Cohesionless. Oh, iya. Ini kelihatan nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ini. Bentar, saya hapus dulu background-nya. Ikut juga nih pakai background ini. Nggak bisa. Nih. Ini ada. Kelihatan nggak? Kabur, Pak. Kok nggak bisa di full screen sih? Ini. Jadi kalau tanah kohesif, kita perlu sudut geser, ya, untuk mencari KP. Sudut geser tanah dan gamma. Ya. Kalau tanahnya non kohesif, cohesionless soil. Ya. KP itu apa? Tekanan tanah pasif ya. Tangan kuadrat dalam kurung 45 ditambah sudut geser per 2. Itu. Ini ya. Jadi kamu nggak perlu untuk tanah non kohesif, tanah kohesif nggak perlu gamma ya. Dari titik Brom ya kalau menggunakan teori Brom. Saya kira itu aja. Ini screen-nya. Pak, berarti untuk mencari momen maksimumnya perlu cari nilai HU-nya dulu. Nggak perlu. Berarti langsung dari grafik itu Iya, dapat momen nilai. maksimum. Bentar. Ini gimana sih ini? Kembali ke awal gimana? Share-nya ini. Justru share yang mau dibalik. Oh, nggak bisa.
Ini gua minimize. Ini. Gitu ya. Masih suara. Ini coba kamu lihat ya. Ini share-nya masih kelihatan nggak? Halo? Masih, Pak. Nah, kamu lihat ya. Tadi siapa yang nanya? Claudia, Pak. Claudia. Ini kan grafik Brom. Ini coba saya jelasin kembali ya. Kalau kita mau mencari daya dukung, ya, daya dukung tiang, yang perlu kita ketahui adalah momen izin atau momen lele yang boleh diperbolehkan pada tiang. Jadi tiangnya kan beton, ya, tiangnya beton, ya. Jadi momen lele beton, ya, momen lele beton, ya. Dengan betonnya tiang yang diketahui, mutu betonnya kita bisa cari atau kita bisa dari pabriknya didapatkan momen izin atau momen lele. Ini MY-nya ini diketahui, ya. Kemudian kita mau mencari daya dukung tiang, ya, daya dukung tiang, ya, daya dukung tiang. Dengan grafik ini, dengan CU yang diketahui hanya lempung, ya, tanah kohesif, kita tarik ke atas vertikal sampai memotong kurva E per D. E per D untuk free head, ya, free head, ya. Nah, dalam kasus ini E-nya diasumsikan kira-kira berapa sentimeter di atas permukaan tanah, ya. Ditarik ke kiri, maka dapat PU dibagi CU dikali D pangkat 2, ya. Nah, dengan nilai ini kita bisa menghitung PU. Jadi di sini hasilnya adalah daya dukung, ya. Nah, dalam soal yang kemarin, yang raise and matlock, itu yang diketahui adalah beban kerja. P-nya 500 gram ya, kalau nggak salah nih. Betul ya, 500 kilogram ya. 500 kilogram. Ya. P-nya 500 kilogram. Kita gunakan grafik Brom. Brom ini. Ya. Ini yang fixed head ya. Sama aja sih caranya, yang penting caranya ya. Yang fixed head sama free head ya. Ini ya. Nah, dalam kasus beban luar yang diketahui beban kerja, ya, menganalisa momen maksimum menggunakan metode Brom. Metode Brom. Nah, metode Brom grafiknya seperti ini untuk tanah kohesif, tiang panjang ya, tiang panjang pada tanah kohesif. Nah, karena grafik Brom seperti ini, kita PU di sini kita pakai nilai P kerja. Gitu ya. P kerja ya. Kemudian E-nya kita bisa cari berdasarkan momen kerja dibagi P kerja. Ya. Dapatlah nilai E per D. Ya. Kita tarik ke bawah. Nah, di bawah ini nilainya adalah ini dibagi CU kali D pangkat 3. Nah, yang kita cari MY. Tapi di sini bukan MY yang kita cari, adalah momen kerja. Momen maksimum. Momen maksimum yang bekerja pada tiang. Ya. Kalau momen yang 400 kg meter itu momen kerja, beban luar. Jadi kalau momen maksimum ini kan momen gaya dalam. Kalau di mekanika teknik itu gaya dalam. Momen yang bekerja pada tubuh tiang, gaya dalam. Itu aja, ya. Nah, kalau kita mau ngecek, kita nggak tahu momen izin atau momen lelehnya tiang berapa, momen Y-nya tiang berapa.
Nah, momen maksimum itu kalau ternyata lebih besar dari momen lele tiang, berarti nggak aman, tiangnya bisa rusak. Ya. Dalam contoh soal ini yang dicari bukan daya dukung, tapi kita mengontrol, ya, dengan sekian kilogram dan momen kerjanya sekian kilogram meter, apakah tiang itu kuat, gitu loh, ya, dengan cara mencari momen maksimum yang bekerja pada tiang, apakah dia lebih besar dari MY-nya tiang, gitu ya. Jadi kita nggak nyari PU atau daya dukung, ya, menghitung daya dukung atau mengecek. Jadi dalam hal ini dengan beban kerja kita mengecek tiang itu kuat enggak. Memang di situ jawabannya hanya sampai mencari momen maksimum. Selanjutnya gimana? Ya kita kontrol apakah dia lebih besar dari momen gitu ya. Paham ya? Jadi bedain. Nah, jadi di daya dukung gitu. Nah, kalau kamu mau mencari daya dukung dengan data soal tadi, ya, beban luar yang 400 kg, 500 kg dan momen luar 400 kg itu kamu abaikan. Tapi perlu data MY. Oke. Nih saya jelaskan ya. Halo? Semuanya ya, sekelas ya. Ya, Pak. Kalau kita mau mengecek Iya, Pak. Yuk. daya dukung, nih sekarang nih ada dua option. Tawi kan udah tahu kita punya juga data MY. MY ya. MY. MY. MY-nya ya. MY. Nah, kita hitung pakai ini. Nah, karena kita tahu MY, nanti kita dapat PU atau daya dukung ultimate. Jelas ya? Daya dukung ultimate ya, atau daya dukung izin bisa ya. Kalau di sini M-nya M izin tiang, di sini dapat P izin. P yang diizinkan. Nah, kalau kita udah dapat PU yang tadi kamu tanya dalam soal ini, nah PU ini harus lebih besar dari P yang bekerja. P yang bekerja berapa tadi? Kilogram. Ini kan daya dukung, ya. Kalau kita ngitung daya dukung, bisa, ya kita balik cara menghitungnya. Jadi momennya ini diketahui, momen lele atau momen Y dari tiang, didapat daya dukung tiang. Nah, daya dukung ini harus lebih besar dari gaya yang bekerja. Gaya yang bekerja 500 kg. Gitu ya. Kalau kamu mau nyari PU ya harus ada data MY. MY-nya berapa? MY tiang. Jelas ya? Logikanya gitu ya, bisa dibulak-balik. Nah, itu aja bedanya. Kalau kamu mau nyari PU ya kamu nggak usah nyari momen maksimum, tapi harus tahu apa namanya momen leleh, ya. Nyarinya PU. PU-nya harus lebih besar dari 500 kg atau P yang bekerja. Ya. Itu kasusnya. Kalau ini nggak ditanya itu, yang ditanya hanya momen maksimumnya gitu, ya. Kalau dalam nanti kita bekerja ya terserah kita mau ngecek di bolak-balik bisa. Kita mau ngecek walaupun momen beban luarnya itu udah diketahui, kita nyari daya dukung PU, ya. Jadi hasilnya harus lebih besar dari beban kerja, ya, gitu ya. Momennya pun ini kan bukan momen kerja ya, ini momen lele yang ada di yang dialami oleh badan tiang, ya, gitu ya.
Nah, dalam soal ini justru mestinya diteruskan momen maksimum yang bekerja dari pertanyaan nomor 1 itu ya, momen maksimum itu harus lebih kecil dari momen lele tiang. Kalau lebih besar berarti momennya kebesaran, tiangnya patah. Momen lele ini kan momen izin atau momen lele tiang kan, tiangnya akan meleleh sebesar itu. Kalau momen yang maksimum yang terjadi itu akibat beban luar. Kalau itu lebih besar dari momen lele ya tiangnya patah. Kemudian teori Brom ini apa namanya? Kalau kita menghitung daya dukung, itu teori Brom ini berdasarkan Y0 sama 1 inci. Nah, sekarang kalau mau ngitung Y0 yang tadi disampaikan oleh Ray Salomo dari buku karangan Hari Kristadi atau buku-buku lain juga ada ya, Braja Emdas, Paulo Van Davis, persamaan Y0. Kalau Y0 yang lebih besar dari 1 inci, berarti tiang itu dianggap nggak kuat karena lendutannya atau pergeserannya lebih besar dari yang diizinkan, yaitu 1 inci. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi hari ini kita nggak ada materi baru, kita bahas ini aja nggak apa-apa. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jelas ya. Kenapa kita nggak mencari PU? Kita bukan mencari daya dukung, kita mencari momen maksimum yang bekerja pada tiang. Kita cek apakah melebihi dari momen leleh kalau momen lelehnya diketahui. Ya. Begitu juga dengan lendutan. Ya, lendutan pakai persamaan 215 sampai 2 ya, dia di buku Hari Kristadi ya. Kamu share aja ke teman-teman kamu itu persamaan itu, cara mencari Y0 ya. Udah, Pak. Nah itu kalau lebih besar dari 1 inci berarti tiang ini juga bukan tiang yang nggak kuat, tapi konstruksinya nggak aman. Karena lendutan itu belum tentu merusak tiang ya. Momennya oke, ya. Kalau misalnya kamu punya data MY, momen maksimum yang kamu capai, misalnya di contohnya SMATLOG ya. Ini MX ya. Ini MX. Ya. Nah, IMX-nya ini untuk SMATLOG 0,092. Ini lebih besar dari 1 inci enggak? 1 inci berapa? 25 mili ya. 1 inci itu 25 mm. Ini berapa nih? 0,09, 0,92 mili. Masih oke, masih di bawah syarat lendutan. Ya. Ini lendutan atau deflection yang terjadi. Ya. Kemudian momen maksimumnya 4 kg. Nah, ini harus lebih kecil dari momen yang diizinkan oleh beton. Boleh momen biasanya momen lele itu kan momen bukan momen batas ya. Kalau momen batas itu kan ada faktor keamanannya, misalnya 80% dari momen lele, itu momen batasnya. Jadi nggak boleh melampaui momen batas. Ya dalam hal ini secara gamblang anggap aja momen MY itu momen sebagai momen batas ya. Jadi ini nggak boleh melebihi momen batas dari beton atau momen leleh. Ya. Nanti itulah pertanyaannya ya. Deflection-nya nggak boleh lebih dari 1 inci atau 25 mili ya. Nah, di sini ya. Nanti kamu cari juga Y-nya
Kalau tadi kalau yang metode Brom itu kamu lihat yang disampaikan oleh teman kita Ray Salomo ya, Y0 ya, persamaan Y0 ya. Saya kira itu ya. Baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke, kalau udah kamu selesaikan yang kemarin tuh ya. Gitu ya. Momen maksimumnya. Kemarin datanya kurang ya, CU-nya nggak dikasih. Atau kalau itu tanahnya pasir, dari contoh ini nggak dikasih tahu. Langsung dikasih, ini lo kuncinya di sini. New H, ya. New H. Nah, ini karena metode Resen Matlock tidak memerlukan data CU atau data apa namanya pi, sudut geser dan gamma. Jadi ini kita juga nggak tahu nih tanahnya pasir atau lempung ya. Dia hanya dapat ada data tanahnya cuma new H ya, new H. Tapi kalau untuk Brom memang ini harus dijabarkan, ini tanahnya harus CU, CU itu untuk lempung, untuk tanah berpasir dia perlu data, harus ada data pi dan gamma, ya, itu aja. Ini ya, karena udah terburu-buru menutup kuliahnya ya, jadi ininya enggak, data tanahnya saya nggak lengkapin. Oke, tadi udah diasumsikan ES-nya berapa? ES-nya 1000 10.000 ya. kilo. ES-nya modulus elastisitas tanah 10.000 kg per cm persegi. Angka Poissonnya 0,5. Kemudian apa lagi? CU ya. CU-nya 0,2 ya. 0,2 kilogram per meter 0,2 kilogram per cm persegi. 0,2 tadi gram per sentimeter atau kilo, Pak? Kilogram. Kilogram per sentimeter kuadrat, Pak. Ya. Itu sekitar 2 ton per meter persegi ya. 2 ton per meter persegi itu sama ya. 1000 ya. Ton 1000 meter persegi 10.000. Ya dibagi 10. Ya. 0,2 CU-nya. Kilogram per sentimeter persegi. Udah? Baik, saya kira hari ini kita membahas ini aja. Nah, untuk materi yang sebenarnya hari ini saya mau sampaikan, dinding penahan tanah, saya sudah upload di e-learning. Nanti kamu bisa ambil ya, download ya. Materinya udah ada. Ini ya, dinding penahan tanah. Ya. Kamu bisa upload dari e-learning. Sudah saya upload tadi. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Jangan si Ray yang lain. Angelin lagi. Ini Angelin masih kecil, udah kuliah nih Angelin. Orangnya kemana nih Angelin? Hadir, Pak. Angelin, oh anaknya yang dipasang. Angelin, Saya, anaknya Pak. Angelin. Saya ganti deh, Pak. Ini foto anaknya siapa kamu pasang gitu? Saya, Pak. Udah saya ganti, Pak. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kamu coba itu ya. Atau saya
soal baru. Soal baru. Yang tadi aja Pak. Yang ini aja belum kelar, Pak. Iya Pak. Ya, Pak, kelarin dulu ya. Oke. Tadi tanah lempung ya? Betul Iya ya? Pak. Iya Pak. Betul. Sekarang kalau tanahnya pasir, ya, yang parameter lainnya sama, cuma kalau tanah pasir, pi-nya pi, tahu kan? Sudut geser ya, sudut gesernya 30 derajat, ya, gamanya 1,7 gram per sentimeter kubik. Nah, pakai brom juga, ya. Kalau tadi kan tanah lempung, ini tanah non kohesif, ya. Tadi tanah kohesif, parameternya Cu, ini tanah non kohesif, ya. Nah, apa namanya? Kalau tanah pasir ES-nya beda ya. ES-nya ambil 15.000. Ya. Ini nanti KH-nya beda. Ya. Tadi ES-nya tanah kohesif 10.000 kilogram per sentimeter persegi, ini ES-nya 15.000. Oke. Jadi kamu nanti menggunakan dua grafik yang kohesif sama grafik yang non kohesif. Ya. Terus hasilnya misalnya maksimal momen, kamu tahu nggak? Saya nggak hafal ya. Momen lele beton berapa sih? MY itu? Ya. Jadi nanti ada kesimpulannya. Momen max sekian. Ya, itu lebih kecil dari momen lele. Momen lele betonnya berapa? Saya lupa. Momen lele beton berapa kira-kira? Saya nggak tahu. Saya udah nggak pernah belajar beton. Ya. Atau kamu kasih keterangan aja. Momen maksimum ini harus lebih kecil dari momen lele, momen izin beton atau momen lele beton. Ya. Harus lebih kecil, itu aja. Biar kamu paham nanti ini buat apa kita nyari momen maksimum, terus simpulannya apa gitu, ya. Kalau lendutan kamu udah tahu kan, harus lebih kecil dari 1 inci, ya. Y0-nya harus lebih kecil dari 1 inci. Berarti itu tiang udah stabil, ya. Saya kira itu aja untuk hari ini. Mungkin kamu silakan kerjakan. Nanti apa yang kurang kamu bisa tanya langsung di grup, ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang-kurang, ya. Baik, ada yang lain mau menyampaikan sesuatu? Berapa orang ini? 22. Kamu 21 apa 20? Ini kurang, maksudnya 23 orang ya. Tadi 23 Pak. Tadi 22 yang join Pak. Sekarang cuma 21 sama saya 22. Siapa yang langsung tadi 23. Tadi saya udah screenshot Pak. Kenapa? Tadi saya udah screenshot totalnya 23. Ada yang keluar Pak. Iya. Kamu kan satu kelas 23. Iya. Ya, jadi ada 2 orang yang siapa nih? Ntar dulu, saya bisa lihat Claudia, Sekar. Gimana ininya? Kamila sama Gali Pak, nggak ada Pak. Kamila sama Gali.
Tapi Tadi pagi, tadi Pak. pagi ada Kamila. Tadi Kamila ada Pak ya. Oke deh. Jadi Gali yang nggak masuk ya? Nah Pak, Gali dari pagi nggak masuk kan? Putus nih. Gali nggak masuk ya, Re? iya Pak. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan sampai hari ini, cukup sampai hari ini ya. Itu yang materi yang dinding penahan bisa kamu download, kamu pelajari. Nanti biar nanti minggu depan kalau ada pertanyaan, saya menjelaskan kamu udah sedikit banyak sudah ada yang mau ditanyakan, sudah tahu di mana yang kurangnya gitu ya, kurang pahamnya. Kalau belum dibaca kan kamu baru masih istilahnya masih buta gitu ya. Jadi apa yang mau ditanya udah ada walaupun masih berbayang-bayang. Kalau dibilang masih buta enggak juga ya. Dinding penahan tanah ini udah di mekanika tanah 2 sudah dibahas teori masalah tekanan tanahnya. Tapi di sini sudah masuk sampai ke konstruksinya ya. Kalau dulu mekanika tanah hanya tekanan tanahnya yang dibahas. Baik. Jadi teorinya cuma materinya tinggal dinding penahan sama turap ya, turap. Tinggal 2 materi. Nggak apa-apa untuk hari ini kita mengulas masalah yang kemarin ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya cukup tutup sampai di sini ya. Gimana?